Salam kongko-kongko seni Kampung Semar. Ini di rumah Mas Begawan Pak Prabu. Mas Prabu ini banyak yang dilakukan aktivitasnya, yo musik, yo seni, yo bonsai, yo gawe keris, ya macam-macam. Nah, Mas Prabu, monggo diceritakan. Soal keris sendiri sebenarnya awal mulanya berangkat dari kegelisahan, Pak. Jadi waktu itu saya masih sebagai jurnalis yang kebetulan juga fasilitator hak asasi manusia untuk masyarakat. Tahun 2012 itu saya sempat gelisah ingin melihat fenomena keris mulai ditinggalkan oleh generasi sekarang, tapi dari pengakuan UNESCO sendiri menyebut keris sebagai warisan budaya intangible atau warisan budaya yang tidak dinilai sebagai benda nih, tapi lebih pada sisi pengetahuan. Dari situ saya penasaran, terus banyak mempelajari keris dan lain sebagainya, sehingga terlepas dari definisi keris adalah, buat saya secara pribadi sekarang itu keris itu kayak semacam pasinaonan, Pak. Jadi saya nyebut kitab kuring. Keris-keris ini sekarang ini sudah bikin berapa banyak kira-kira? Dari 2017 sampai sekarang saya bikin sekitar 19-an keris. 19-an keris. Tapi nek laku, di kalangan kebetulan guru saya Jeroatnya Anawija dari Bali pesen kalau saya bikin keris itu harus hati-hati karena bertanggung jawab tentang hidup seseorang. Makanya saya sengaja tidak bikin keris souvenir. Keris yang saya bikin khusus pusaka. Nah, ini suatu karya yang disukai, dikerjakan dengan tulus, dan juga untuk ada manfaat dan membawa kemanfaatan. Oleh sebab itu ya, lelaku ini sebetulnya untuk boleh dikatakan semacam kontemplasi. Ya. Tapi lebih pada ini, Pak, lakunya saya lebih menerapkan selain ya terutama ngelatih diri saya sendiri juga, Pak. Misalkan tadinya nggak pernah prihatin, berdino berjejak karuan, pada saat bikin keris saya belajar, malah justru belajar mengenali diri saya sendiri, jujur ngempet segala sesuatu. Jadi saya hitung-hitung latihan ini dibayar, mau pesen gitu kan. Jadi sebetulnya ketika membuat keris ini memang bukan sekedar sembarangan, tetapi punya suatu nilai niat yang baik, didasari dilandasi niat yang baik. Kita akan lihat tempatnya di mana Mas Prabu ini tempatnya dibuat ya menjadi suatu galeri, menjadi tempat bekerja, dan ini ya ada berubang, ada bonsai, ada kandang, tapi ini untuk merefleksikan atas hidup dan kehidupan. Kira-kira berapa lama untuk satu keris? Satu keris bisa paling cepat 35 hari. 35 hari ya. Untuk dapur-dapur sederhana kayak dapur-dapur brojol itu 3 hari selesai. Karena memang perlu ada proses ya. Ada proses itu yang bikin lama. Sama biasanya gini, saya mulai ini ngepasi neton dari yang pesen. Urip itu memang harus selalu eling lan waspada. Jadi saya kira apa yang dibuat walaupun ini zaman modern bukan kepada magisnya ya Mas Prabu, tapi ini nilai-nilai luhur yang coba diangkat kembali karena ini banyak simbol syarat mana. Gepoknya di sini, finishingnya di dalam sini. Ini gaya kayu apa nih? Ini soroleng, Pak. Soroleng. Kadang ya tergantung request, kalau ada request Rogosari, Gaharu atau apa gitu. Sesuaikan ya. Sesuai. Dan ini menjadi salah satu tempatnya ya, artinya sebetulnya My House My Gallery ini bisa dilakukan dengan cara apa saja. Kita bisa menunjukkan bahwa kecintaan dan kita memiliki niat untuk berkesenian itu tidak kudu harus mewah, tidak harus mahal-mahal, tidak harus mumet-mumet. Mas Prabu, selain keris, saya mau tanya tentang bonsai nih. Ya. Nih,
saya bincang-bincang bonsai. Bonsai ini Mas Prabu sejak kapan bikin bonsai? Nek ini sebenarnya kan Bapak nih yang awalnya dulu pertama kali Bapak sering bikin bonsai itu tahun 80-an, 81, 82. Terus sejak saya di sini saya mengrewangi ngrumat aja. Oh iya, tapi artinya tertular gitu. Bapak nyuntuni, ngajari, ngancani dan menyampaikan artinya bonsai ini juga bagian dari seni. Penataan ini juga seandainya ini nggak ada bonsainya ya garing, yang kurang hidup ya. Nah, sekarang Mas Prabu nih untuk closing ada pesan moral, monggo di sini sampaikan. Nek pesan moralnya sederhana aja, karena saya kok kebetulan dilahirkan sebagai orang Jawa. Di Jawa itu ada unen-unen gini. Urip itu urup. Urup itu artinya menyala, memberi manfaat pada yang lain dan lain sebagainya. Terus dalam proses urup itu sebenarnya tidak lepas dari yang namanya gerak. Supaya dalam urup itu kita mendapatkan gerak urip yang migunani. Nah, gerak urip yang migunani menurut saya ya yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita aja terukur. Artinya bahwa kita bisa melakukan apapun. Nek kebanyakan orang lebih mencari kelemahan nih, wah saya nggak bisa gini karena saya gini. Nek saya lebih berproses belajar dari segala kelemahan saya. Saya mencoba untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin saya lakukan di tengah-tengah kelemahan saya. Nah, memulai dari kekurangan. Memulai dari bahkan ketidakmampuan, Pak. Dari ketidakmampuan di situ. Dari keterbatasannya. Keterbatasan. Pakai hukum fisika, Pak. Semakin sempit ruang geraknya, harusnya lontarannya semakin jauh, gitu kan. Terus tentang seni, ya Gusti Allah itu maha seni ya. Jadi beliau seorang seniman yang luar biasa dengan menciptakan semesta ini. Nah, manusia diadakan di bumi ini kan untuk mewakili beliau, untuk mengelola segala sesuatu yang ada di bumi. Ya saya lakukan sesuai kapasitas saya, sebisa saya. Ya berkesenian gitu, saya terlalu naif ngomong saya berkesenian. Saya ngelakoni kira-kira apa sing saya bisa lakoni gitu aja. Ngelakoni apa sing bisa dilakoni. Jadilah diri kita sendiri, tidak perlu jadi orang lain. Dan saanane, saisane iso kanggo urip lan nguripi, dan urip memang kudu ana lelabuhan.